Universitas Indonesia di Depok dikenal dengan kampus yang hijau, luas, dan sunyi di beberapa sudutnya. Di antara gedung-gedung megah dan jalan lingkar yang menjadi nadi pergerakan mahasiswa, ada satu wilayah yang selalu diselimuti aura berbeda. Hutan kecil di belakang FISIP. Tempat itu jarang dikunjungi, meski hanya berjarak beberapa meter dari hiruk-pikuk perkuliahan. Pepohonan yang tumbuh liar membentuk lorong alami gelap, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Pada tahun 2007, kampus ini digegerkan oleh hilangnya seorang mahasiswa tingkat akhir dari jurusan kriminologi. Mahasiswa itu dikenal pendiam, suka menyendiri, dan gemar mengeksplor tempat-tempat sepi untuk bahan skripsinya. Ia tengah menyusun penelitian tentang pengaruh ruang sunyi terhadap kondisi psikologis manusia. Namun, sejak suatu sore, ia terlihat masuk ke hutan belakang FISIP. Tak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Pencarian dilakukan berhari-hari dengan bantuan satpam, mahasiswa relawan, dan bahkan polisi. Hasilnya, nihil. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal, seolah-olah tanah kampus menelannya hidup-hidup. Sejak itu, hutan tersebut mulai dianggap angker. Mereka yang lewat pada malam hari mengaku mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. 2 tahun kemudian, seorang staf kebersihan menemukan sesuatu yang tak biasa. Di balik semak tebal, ia melihat kursi kayu tua berdiri tegak, dikelilingi lingkaran batu kecil dan bunga-bunga layu. Di atas kursi itu, tergantung jaket alma mater Universitas Indonesia yang sudah lapuk dimakan cuaca. Tidak ada jasad, tidak ada darah, tapi udara sekitar terasa menekan, dingin menusuk meski hari masih siang. Cerita itu menyebar. Mahasiswa mulai menjauhi area itu. Namun, ada pula yang datang diam-diam karena penasaran, merekam video untuk konten, atau hanya iseng membuktikan nyali. Sebagian berhasil keluar tanpa apa-apa. Sebagian lainnya mengaku mengalami hal yang mengganggu. Mimpi buruk berulang, kehilangan ingatan sesaat, atau merasa diawasi bahkan setelah jauh dari lokasi. Salah satu korban gangguan itu adalah seorang mahasiswi arsitektur yang sedang menyusun tugas tentang tata ruang kampus. Ia nekat menggambar ulang area hutan dengan drone mini dan sketsa tangan. Beberapa hari setelah survei, ia mulai menggambar simbol-simbol aneh dalam tidurnya. Ia tidak sadar melakukannya. Sketsa itu memperlihatkan pola spiral dan wajah manusia tanpa mata. Sketsa tersebut dikumpulkan oleh dosennya dan diam-diam dilaporkan ke dekanat. Namun sehari setelah itu, sang dosen mengalami kecelakaan tunggal saat pulang malam dari kampus. Mobilnya ditemukan ringsek di jalan belakang perpusat. Padahal tidak ada kendaraan lain di sekitarnya. Dalam mobilnya ditemukan kertas-kertas sketsa dengan noda darah di tepinya. Sejak kejadian itu, pihak kampus mempercepat pembangunan pagar pembatas di belakang FISIP. Hutan itu secara resmi dinyatakan sebagai zona larangan akses untuk mahasiswa. Tapi larangan tak pernah menghentikan rasa ingin tahu. Tahun demi tahun, mahasiswa baru masih sering terdorong untuk menjelajah, menguji batas keberanian mereka. Beberapa kembali sambil tertawa, menganggap semua hanya mitos kampus. Beberapa lainnya berubah diam, menarik diri, bahkan mengundurkan diri dari kuliah tanpa alasan jelas. Tahun 2019, seorang penjaga malam yang sedang berpatroli menemukan api kecil menyala di dalam hutan. Saat didekati, tidak ada siapapun. Namun di tengah lingkaran tanah hangus itu,
terdapat jejak kaki manusia, sepasang berputar mengelilingi api, lalu menghilang begitu saja di antara rerumputan. Jejak itu tak pernah bisa diikuti. Setiap kali petugas mencoba melacaknya lebih jauh, mereka akan kembali ke titik awal secara tidak sadar. Laporan demi laporan masuk ke pihak keamanan, namun tidak satu pun yang bisa dijelaskan secara logis. CCTV kampus di sekitar FISIP kadang merekam bayangan samar melintas cepat atau cahaya aneh di tengah malam. Beberapa mahasiswa yang sedang belajar malam di fakultas itu mendadak mendengar bunyi pintu terbuka, langkah tergesa, lalu suara teriakan lirih yang teredam, seperti teriakan dalam air. Cerita semakin menguat saat ditemukan jurnal lama di rak bawah perpustakaan pusat. Jurnal itu ditulis tangan, tanpa nama penulis, berisi catatan penelitian bertanggal 2006. Isinya mencatat eksperimen psikologis tentang eksistensi ruang liminal dalam wilayah akademik dan menyebutkan adanya zona transisi metafisis di belakang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Catatan itu menjelaskan adanya keyakinan kuno tentang tempat-tempat pertemuan antara dunia nyata dan ruang antara. Penulis menyebutkan ritual yang dilakukan secara diam-diam oleh sekelompok kecil mahasiswa di era 70-an. Tujuan mereka bukan untuk memanggil roh, tetapi untuk membuka kesadaran akan dimensi lain yang katanya berada sangat dekat dengan realitas kampus sehari-hari. Namun, ritual itu tidak pernah selesai. Konon, salah satu peserta menghilang saat sesi terakhir. Sisanya membubarkan diri dan tak pernah bicara lagi. Tidak ada nama, tidak ada dokumentasi, hanya simbol-simbol dan coretan tangan yang ditemukan kemudian di ruang arsip lama yang kini sudah digembok permanen. Kampus Universitas Indonesia tetap berjalan seperti biasa. Mahasiswa datang dan pergi, sibuk mengejar indeks prestasi dan tenggat tugas akhir. Namun, hutan itu masih berdiri di belakang FISIP, sunyi, gelap, dan tetap tumbuh liar. Kadang, di saat hujan turun deras dan malam jatuh sepenuhnya, seseorang bisa melihat lampu redup menyala jauh di antara pepohonan, seolah ada kehidupan di dalamnya. Tapi saat didekati, tak ada apa-apa, hanya tanah basah dan suara ranting patah, seakan ada yang berjalan di belakangmu. Tapi saat kau menoleh, kau akan menyadari hutan itu sedang menatap balik ke arahmu. Dan sejak hari itu, kau tak akan pernah benar-benar sendiri lagi.